Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi yang terhormat Ibu Meni Sri Daryanti, SST MKes, selaku dosen pembimbing mata kuliah Metopen, serta teman-teman sekalian yang saya sayangi. Pada kesempatan kali ini, saya izin untuk mempresentasikan proposal penelitian saya tentang hubungan tingkat pengetahuan dan penanganan dismenor pada mahasiswi Universitas Aisyah Yogyakarta. Sebelumnya saya izin untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Rani Rosalina dengan NIM 2110101005. Bab 1, pendahuluan latar belakang. Yang pertama, seriousness of the problem. Pada saat menstruasi, seringkali muncul keluhan yang dapat mengganggu kegiatan sehari-hari, khususnya pada wanita muda usia produktif. Yang kedua, political consent, dan beberapa penderita dismenor untuk mengurangi rasa nyeri tersebut cenderung menggunakan obat sendiri tanpa konsultasi atau resep dari dokter. Akan tetapi, terapi farmakologi harus diminimalkan penggunaannya karena obat-obatan dapat menyebabkan ketergantungan dan juga terkontraindikasi. Yang ketiga ada public consent. Dalam kehidupan masyarakat, permasalahan tentang menstruasi masih dianggap hal yang tabu. Masyarakat beranggapan bahwa nyeri haid merupakan rasa sakit yang dibesar-besarkan, dibuat wanita sebagai hal yang menyakitkan. Padahal menstruasi adalah hal yang normal yang dialami oleh setiap wanita. Yang keempat ada manageability. Apabila remaja mempunyai pengetahuan yang cukup terkait dismenor, maka sikap yang diambil lebih ke arah yang baik. Begitupun sebaliknya, apabila pengetahuan yang dimiliki oleh remaja kurang, maka sikap yang diambil lebih ke arah yang negatif. Selanjutnya ada tinjauan Islam. Secara syarah, haid adalah darah yang keluar dari rahim perempuan dalam keadaan sehat dan tidak karena melahirkan atau sakit pada waktu tertentu. Dalam Al-Quran, lafaz haid disebutkan 4 kali dalam 2 ayat, sekali dalam bentuk fi'il mudari, dan 3 kali dalam bentuk masdar atau al-mahid. Masalah haid dijelaskan dalam firman Allah Quran surah Al-Baqarah ayat 222. Selanjutnya ada rumusan masalah, apakah ada hubungan antara tingkat pengetahuan dan penanganan tentang dismenor pada mahasiswi Universitas Aisyah Yogyakarta. Yang ketiga, tinjauan penelitian, ada tinjauan umum mengenai hubungan pengetahuan dan penanganan tentang dismenor pada mahasiswi Universitas Aisyah Yogyakarta. Tujuan khusus yang pertama ada untuk mengetahui tingkat pengetahuan tentang dismenor pada mahasiswi Universitas Aisyah Yogyakarta. Yang kedua ada untuk mengetahui penanganan tentang dismenor pada mahasiswi Universitas Aisyah Yogyakarta. Selanjutnya ada manfaat teoritis, dan kedua manfaat aplikatif. Dan ada bagi responden dan bagi Universitas Aisyah Yogyakarta. Yang kelima, ada ruang lingkup. Yang pertama ada ruang lingkup materi, ruang lingkup responden, ruang lingkup waktu, dan ruang lingkup tempat. Di sini ada pun keaslian penelitian, mungkin bisa saya sebutkan untuk salah satunya. Prahardian P, Devi M, Dinda DN 2021, hubungan tingkat stres terhadap kejadian dismenor pada remaja putri Jurnal Keperawatan Merdeka atau JKM. Selanjutnya di sini ada bab 2, tinjauan pustaka. Yang pertama ada tingkat pengetahuan, ada pengertian faktor-faktor yang mempengaruhi pengetahuan dan pengukuran pengetahuan. Dismenor, pengertian dismenor, klasifikasi dismenor, penyebab dismenor, gejala dismenor, penanganan dismenor, dampak dismenor, faktor yang mempengaruhi nyeri dismenor, patofisiologi dismenor. Selanjutnya di sini ada kerangka konsep dari variabel bebas dan variabel terikat. Dan ada pun variabel pengganggunya dari faktor internal maupun eksternal. Variabel bebasnya tingkat pengetahuan tentang dismenor, variabel terikatnya penanganan dismenor. Untuk faktor internalnya ada usia menars, siklus atau lama menstruasi, riwayat keluarga. Untuk faktor eksternalnya merokok, alkohol, stres, gizi, obesitas, kebiasaan ataupun olahraga. Selanjutnya di sini ada bab 3, metodologi penelitian. Yang pertama ada desain
Rancangan penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian korelasional dengan menggunakan pendekatan cross-seksional. Yang kedua, ada variabel penelitian. Variabel penelitian, tingkat pengetahuan tentang dismenor. Variabel terikatnya, penanganan dismenor, dan variabel pengganggunya ada usia meners, siklus menstruasi, riwayat keluarga, merokok, alkohol, obesitas, kebiasaan olahraga. Dan di sini ada definisi operasional saya atau DO. Yang pertama untuk variabelnya tingkat pengetahuan tentang dismenor, definisi operasionalnya suatu kemampuan untuk menjelaskan secara benar tentang objek yang diketahui dan dapat menginterpretasikan materi dismenor secara benar. Dan alat ukurnya ada kuesioner dan hasil ukurnya tingkat pengetahuan A baik bila jawaban benar pada kuesioner 6 sampai 100, B cukup bila jawaban benar pada kuesioner 56 sampai 75, kurang bila jawaban kurang pada kuesioner kurang dari 56%. Di sini saya menggunakan skala ordinal untuk definisi operasional atau DO. Yang kedua di sini saya menggunakan skala nominal. Selanjutnya di sini ada populasi dan sampel. Untuk populasi adalah keseluruhan objek yang diteliti. Populasi penelitian ini adalah mahasiswa Ilmu Komunikasi semester 2 dan semester 4 yang mengalami nyeri dismenor di Universitas Aisyah Yogyakarta bulan Maret sampai April tahun 2024 sejumlah 130 responden. Untuk sampelnya, dalam penelitian ini menggunakan teknik probability sampling yaitu sampel random. Penelitian ini menggunakan rumus Lovin dan didapatkan hasil responden sebanyak 98 mahasiswa. Selanjutnya di sini ada alat dan metode pengumpulan data. Yang pertama ada alat ukur variabel bebas, kuesioner, variabel terikat, dan variabel terikatnya juga kuesioner. Metode pengumpulan data yang digunakan ialah data primer dan uji validitas. Uji validitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji validitas jenis face validity yang membawa instrumen penelitian kepada minimal 2 expert. Selanjutnya di sini metode pengolahan dan analisis data. Metode pengolahan data yang pertama ada editing, coding, entering data, tabulating, cleaning. Dan kedua ada analisis data. Analisis univariate digunakan untuk mengetahui distribusi frekuensi setiap variabel. Analisis bivariate dilakukan untuk menguji hubungan pengetahuan dismenor dengan perilaku menghadapi dismenor. Etika penelitian yang pertama ada informed consent atau lembar persetujuan, anonymity atau tanpa nama, confidentiality, kerahasiaan, protection from discomfort, pelindungan dan ketidaknyamanan, ada beneficence dan ethical clearance. Dan jalannya penelitian ada tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan tahap akhir. Terima kasih, mungkin itu saja dari saya. Mohon untuk dikoreksi Ibu. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.